Salam, bertemu lagi kita semua. Selamat menikmati video kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Semoga kita baik-baik saja. Salam. Sekarang masuk ke video. Ali Murtopo. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Letnan Jenderal Tentara Nasional Indonesia Ali Murtopo adalah seorang tokoh penting dalam sejarah intelijen dan politik Indonesia, khususnya pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Letnan Jenderal Tentara Nasional Indonesia Ali Murtopo lahir di Blora, Jawa Tengah, pada tahun 1924. Letnan Jenderal Tentara Nasional Indonesia Ali Murtopo dikenal luas sebagai arsitek strategi intelijen dan pembangunan politik Orde Baru serta sebagai pendiri lembaga pemikir Center for Strategic and International Studies, lembaga kajian strategis dan internasional. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Letnan Jenderal Tentara Nasional Indonesia Ali Murtopo memulai karir militernya pada masa Revolusi Kemerdekaan. Setelah bergabung dengan militer, Letnan Jenderal Tentara Nasional Indonesia Ali Murtopo menjadi bagian dari pasukan Banteng Rider dan dikenal memiliki keterampilan di bidang strategi militer dan intelijen. Pada tahun 1960-an, Letnan Jenderal Tentara Nasional Indonesia Ali Murtopo menjalin kedekatan dengan Mayor Jenderal Soeharto, yang saat itu menjabat sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat. Kedekatan tersebut menjadi awal mula keterlibatan Letnan Jenderal Tentara Nasional Indonesia Ali Murtopo dalam lingkaran kekuasaan nasional. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa setelah Presiden Soeharto berkuasa, Letnan Jenderal Tentara Nasional Indonesia Ali Murtopo diangkat menjadi asisten pribadi Presiden dan menjabat sebagai Deputi Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara serta Kepala Operasi Khusus. Dalam peran tersebut, Letnan Jenderal Tentara Nasional Indonesia Ali Murtopo merancang banyak kebijakan politik rahasia, termasuk dalam pembentukan golongan karya sebagai kekuatan politik utama dan dalam operasi pengamanan wilayah sensitif seperti Timor Timur. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa pada tahun 1971, Letnan Jenderal Tentara Nasional Indonesia Ali Murtopo bersama tokoh ekonomi lainnya mendirikan Center for Strategic and International Studies, lembaga kajian strategis dan internasional yang menjadi salah satu pusat pemikiran paling berpengaruh di Indonesia. Letnan Jenderal Tentara Nasional Indonesia Ali Murtopo juga menerbitkan karya penting berjudul Dasar-Dasar Pemikiran tentang Akselerasi Modernisasi Pembangunan 25 tahun. Yang menggambarkan pandangannya tentang arah pembangunan nasional secara sistematis dan terstruktur. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Letnan Jenderal Tentara Nasional Indonesia Ali Murtopo juga pernah menjabat sebagai Menteri Penerangan Republik Indonesia dalam Kabinet Pembangunan kedua tahun 1978 sampai 1983. Menggantikan Mashuri Saleh dan kemudian digantikan oleh Harmoko. Dalam jabatan tersebut, Letnan Jenderal Tentara Nasional Indonesia Ali Murtopo mengontrol penyebaran informasi dan media massa sesuai arah kebijakan pemerintahan Presiden Soeharto. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa meskipun Letnan Jenderal Tentara Nasional Indonesia Ali Murtopo dikenal sebagai pemikir modern dan pelopor pembaruan sistem intelijen Indonesia, kehidupan dan peran Letnan Jenderal Tentara Nasional Indonesia Ali Murtopo tidak lepas dari kontroversi. Letnan Jenderal Tentara Nasional Indonesia Ali Murtopo disebut-sebut terlibat dalam berbagai operasi intelijen rahasia dan konflik internal dengan tokoh-tokoh militer lainnya, seperti Letnan Jenderal Tentara Nasional Indonesia Sumitro. Namun, kontribusi Letnan Jenderal Tentara Nasional Indonesia Ali Murtopo dalam membentuk sistem keamanan nasional dan arah politik pemerintahan tetap diakui hingga kini.
Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Letnan Jenderal Tentara Nasional Indonesia Ali Murtopo wafat pada tanggal 15 Mei tahun 1984 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Meskipun Letnan Jenderal Tentara Nasional Indonesia Ali Murtopo belum secara resmi diangkat sebagai pahlawan nasional Republik Indonesia, peran Letnan Jenderal Tentara Nasional Indonesia Ali Murtopo dalam sejarah keamanan dan pembangunan politik Indonesia tetap menjadi warisan penting yang terus dikaji oleh para sejarawan dan pengamat politik. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Letnan Jenderal Tentara Nasional Indonesia Ali Murtopo belum diangkat secara resmi sebagai pahlawan nasional Republik Indonesia oleh pemerintah Indonesia. Penjelasan: meskipun Letnan Jenderal Tentara Nasional Indonesia Ali Murtopo memiliki peran yang sangat besar dalam sejarah intelijen, politik, dan pembangunan masa Orde Baru, terutama sebagai arsitek intelijen modern Indonesia, dan asisten pribadi Presiden Soeharto, dan pendiri Center for Strategic and International Studies (CSIS), dan Menteri Penerangan Republik Indonesia. Hingga kini nama Letnan Jenderal Tentara Nasional Indonesia Ali Murtopo belum tercantum dalam daftar resmi pahlawan nasional yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kemungkinan alasannya, peran Letnan Jenderal Tentara Nasional Indonesia Ali Murtopo sangat lekat dengan politik Orde Baru, yang masih menjadi bahan evaluasi dan kontroversi di kalangan masyarakat maupun akademisi. Ada juga kontroversi dan polemik seputar metode dan pendekatan intelijen yang digunakan oleh Letnan Jenderal Tentara Nasional Indonesia Ali Murtopo, termasuk keterlibatan dalam operasi-operasi politik sensitif. Pengusulan gelar pahlawan nasional memerlukan proses administratif dan politik yang kompleks, termasuk dukungan dari pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan kajian akademik yang objektif. Jika kelak ada dorongan dari masyarakat, akademisi, atau pihak keluarga melalui prosedur resmi ke Kementerian Sosial Republik Indonesia, sangat mungkin Letnan Jenderal Tentara Nasional Indonesia Ali Murtopo bisa dipertimbangkan untuk menerima gelar tersebut. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT+. Di balik kemajuan suatu bangsa, tentu kita tahu akan ada selalu sosok-sosok yang memberikan pengaruh besar, meski sering tak terlihat. Mereka bukan hanya terkenal karena jabatan, tetapi karena dedikasi dan ketulusan dalam bertindak. Tokoh atau figur seperti itu tentu kita tahu lahir dari berbagai latar belakang. Ada yang berasal dari desa kecil, dan ada pula yang tumbuh di tengah kota yang ramai. Tentu kita tahu bahwa tokoh bukan hanya soal ketenaran. Tokoh adalah tentang peran. Mereka bisa menjadi seorang guru yang sabar mendidik di pelosok negeri, atau seorang warga biasa yang peduli terhadap lingkungan dan konsisten menjaga kebersihan kampungnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan jadi motivasi positif untuk kita semua. Dan tentunya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar atau saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka buat masukan yang membangun supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, subscribe biar Anda tidak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan,
dan terus jadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami semua dan selamat beraktivitas. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas, itu murni kami pribadi yang salah. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dan orang tua kita masuk surga, amin, salam damai.